Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran latihan baca dan terjemah kitab dengan menggunakan kitab Taisiril Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah. Hari ini ayat 269. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mufassir al-'allama Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisiril Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Thumma qala Allah ta'ala yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Masya. Indak Mursyid Arsyadakallah. Bismillah. Yu'ti fil mudhari al-hikmata maf'ulun bi pertama, man maf'ulun bi kedua. Yasha'u fil mudhari wa man mubtada. Yu'ta fil mudhari majhul. Al-hikmata maf'ulun bi kedua. Betul. Jadi maf'ul bi pertama itu sudah jadi naibul fa'il. Dhamir mustatir takdirnya huwa. Kembali ke man. Paham dah? Jelas ini saudara? Jadi kalau ada dua maf'ul, fi'il butuh dua maf'ul, dibuat majhul, maka yang menjadi naibul fa'il yang pertama. Yang kedua tetap menjadi maf'ul bi kedua. Anu paham ini? Alhamdulillah. Santai. Itu i'rab bagus tuh. Faqad tanda fi'il utiya fil madi majhul khairan sama maf'ul bi kedua. Betul. Jadi masih ini sama maf'ul bi kedua. Maf'ul bi pertama yang sudah jadi naibul fa'il. Hasan, terus. Katsiran na'at wa ma mausul. Perhatikan kaidah yang saya pernah kasih. Ma, kalau setelahnya ada illa, maka ma apa itu? Nafi. Paham ini yang saya pernah kasih? Itu harus antum lihat itu. Jadi untuk baca kitab Gundul nanti, antum tidak boleh lihat pendek. Harus perhatikan sebelum langsung dan setelahnya langsung. Jadi pandangan itu adalah memandang itu satu ayat. Begitu. Iya, terus. Ma manafi yadzakkaru fil mudhari illa adatul istisna. Ulu fa'il dari yadzakkaru al-babi mudhafun ilaih. Ahsanta. Terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hikmah di sini bisa bermakna umum, dia bisa bermakna khusus. Maksudnya kalau kepada Nabi kita, maksudnya memberikan sunnah. Kepada kita bisa bermakna ilmu. Bisa bermakna ilmu. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Bukan kepada yang dikehendaki oleh kita. Ini nanti pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa ilmu itu bukan dari murni hanya yang kita usahakan. Bukan. Tapi itu tergantung pemberiannya Allah. Tergantung pemberiannya Allah. Dari mana kita tahu ilmu itu adalah pemberiannya Allah? Ini dalil. Bisa jadi dalil. Yu'til hikmata man yasha. Dan ada dalil yang lebih jelas sebenarnya. Itu firman Allah di surat Toha. Allah perintahkan nabinya. Kul Rabbi zidni ilma. Katakan wa Muhammad, Rob, tambahkan ilmuku. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah
untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Berarti ilmu itu dari siapa? Dari Allah. Karena tidak ada perintah di Quran yang Nabi diperintahkan untuk meminta. Tidak ada. Antum kalau baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada perintah kepada Nabi untuk meminta sesuatu. Tidak ada sama sekali. Kecuali meminta tambahan ilmu. Kecuali meminta tambahan ilmu. Hanya itu perintah di Quran yang Nabi diperintahkan untuk meminta. Kul, katakan wahai Muhammad. Dan perintah kepada Nabi adalah perintah kepada kita semua. Umatnya. Kul, katakan wahai Muhammad. Rabbi zidni ilma. Rob, tambahkan ilmuku. Dari sini kita bisa pahami bahwa ilmu itu dari Allah. Makanya kalau antum mau ilmu, minta kepada Allah sambil melakukan sebab. Tidak bisa juga hanya minta tanpa melakukan sebab. Karena Allah jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Antum sudah masuk pesantren. Setelah itu tinggal minta kepada Allah. Tambahkan ilmu. Tambahkan ilmuku. Setelah itu ilmu itu akan turun dari Allah kepada kita sesuai dengan kadar kita. Sesuai dengan kadar kita. Ada ayat yang pernah saya dapat faedah tafsir, tapi saya lupa ayat dalam surat apa ya. Dalam surat apa itu coba. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun. Coba hafal ayatnya. Mana penghafal Quran? Saya alhamdulillah belum dikasih. Nih ya. Hafal Quran. Tapi alhamdulillah. Apa itu? Siapa yang tahu? Ayat apa itu? Ayat di mana itu? Ayat di mana itu? Siapa yang hafal ayatnya? Wahai para penghafal. Tidak ada yang tahu? Apa? Siapa itu? Siapa yang ngomong? Jelas-jelas. Az-Zumar ayat 21. Zumar ya. Apa bunyi? Pak? Enggak. Bukan itu, bukan itu. Alam taro anallah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu. Iya nabi afil ard. Bukan, bukan. Bukan. Mana dia? Ar-Ra'd. 17. Jadi Allah berfirman begini. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air tersebut ke lembah-lembah menurut ukurannya. Jadi turun air dari langit. Kemudian air ini akan menuju lembah. Lembah dan air itu akan menuju lembah itu dan tertampung di situ sesuai dengan kadarnya. Kata para ulama, air dari langit maksudnya ilmu, lembah itu hati. Kita semuanya ini. Turun air dari langit, dari mana kita tahu? Karena Nabi memperumpamakan. Perumpamaan apa yang Allah turunkan dari langit seperti hujan. Ada yang turun ke tanah yang subur, menumbuhkan tumbuhan. Dan ada turun ke tanah yang hanya bisa menahan air tapi tidak tumbuh tanaman. Ada juga air yang turun di tanah yang koian, tandus,
tidak menumbuhkan tanaman dan tidak bisa menyimpan air. Jadi air turun langsung mengalir. Ada juga air turun dia tahan, tapi tidak ada tanaman. Ada juga air turun dia tahan airnya dan dia tumbuh-tumbuhan. Nah itulah hatinya kita. Ini di sini. Allah turunkan dari langit air, maksudnya wahyu, ilmu. Setelah itu akan mengalir ke kita sesuai dengan kadar kita. Lantum semangat terhadap ilmu, maka banyak. Kalau tidak semangat, maka tidak akan banyak yang tersimpan. Anda paham ini? Karena ini tergantung pemberiannya Allah. Tergantung pemberiannya Allah. Jadi kita punya niat gimana? Mau punya niat bagus atau niat tidak bagus? Ya, tergantung hati. Karena hanya Allah lah yang memberikannya. Ini ayat alhamdulillah lewat di kita ini sekarang ini. Yu'til hikmata man yasha. Itu banyak pendukungnya ini. Dari ayat-ayat yang lain dan dari hadits Nabi SAW. Lanjut. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Antum paham ini? Kalau kita terjemahkan hikmah tadi ilmu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Inna ma'syarul anbiya lam nurith. Iya. Kami seluruh para nabi itu tidak mewariskan harta. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Innama warrathul ilmah. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Faman aqadahu, ini yang menjadi cocoknya di sini. Faman aqadahu faqad aqada bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah ini dia, siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jangan ukur pemberian Allah dengan dunia. Kita punya motor, kita punya mobil, belum tentu baik. Karena orang kafir juga punya motor, punya mobil. Paham kan? Tapi kalau antum mau lihat kita ini adalah diberikan kebaikan, maka berapa Allah berikan kepada kita ilmu. Berapa Allah berikan kepada kita ilmu. Makin banyak kita kasih dapat ilmu, maka makin banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Makanya semangat kita terhadap ilmu ini tidak boleh hilang. Sebagaimana ahlu dunia, semangat terhadap dunianya tidak juga pernah hilang. Anda paham ini? Tidak boleh hilang ini. Iya. Dari kita. Terus. Dan tidak ada yang memikirkannya kecuali orang-orang yang berakal. Ini dia. Itu tadi itu walaupun dikatakan begitu. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Tapi wa ma yadzakkaru. Tidak ada yang mengingat hal tersebut sebagai pemberian. Illa kecuali ulul pemilik. Al-albab. Tahu al-albab? Lub. Hati. Yang paling dalam. Iya. Tidak ada yang bisa mengingat itu kalau ilmu itu adalah pemberian yang banyak kecuali orang punya hati. Orang tidak punya hati tidak akan sadar bahwa ternyata pemberian Allah yang terbesar kepada saya adalah ilmu. Inilah yang saya punya. Saya harus jaga, saya harus istiqomah. Tentu paham kan? Ini pemberian Allah. Dan itulah kebahagiaan. Lihat saja orang-orang tadinya tidak tahu, kemudian dia tahu bagaimana kebahagiaannya. Antum bisa tanya misalnya Bapak Abu Rizki itu. Nah beliau sudah berapa lama hidup? Alhamdulillah. Nikmat. Iya, tapi antum bisa tanyalah. Dari semua yang didapat, ada istri, ada anak apa? Masya Allah. Alhamdulillah ada anak. Ada harta, ada rumah. Yang paling membahagiakan apa Pak? Istri. Iya, Masya Allah. Itu yang paling membahagiakan. Istri. Tapi kenapa kita bisa tinggalkan istri? Mau belajar Arab. Kalau itu membahagiakan.
Hmm? Tidak dulu Pak, dulu kita tinggalkan sebelumnya. Kalau sekarang alhamdulillah. Tapi sekarang sudah ada di sini. Sama ke istri kita, kan membahagiakan. Kenapa kita duduk sini? Paham tak? Iya, ilmu saudara. Walaupun ada itu istri, ada rumah, kita tetap tinggalkan. Karena kenapa? Mukmin kebahagiaannya itu di ilmu. Sebenarnya begitu. Ada orang bilang bahagia karena ada istrinya. Kenapa kamu tidak di istrimu siang malam di atas perutnya? Paham maksudnya? Kasarnya begitu. Kenapa kamu tidak di atas perutnya istrimu saja siang dan malam? Kalau itu istri yang membahagiakan. Kalau rumah yang membahagiakanmu, kenapa kamu tidak di rumahmu saja? Kan begitu. Kalau kendaraanmu yang membahagiakanmu, kenapa tidak di kendaraanmu saja? Nah, ini yang terjadi di Nabi Sulaiman saat beliau terfitnah dengan kuda-kudanya. Ketika dia belum lalai dari sholat asar, belum gorok kudanya langsung, potong semuanya. Nah, ini kenapa? Karena kebahagiaannya bukan di situ. Bukan di kendaraan, bukan. Iya, karena kalau di situ, maka kita tidak usah keluar. Sudah ada di situ. Ya, ini harus antum tahu bahwa kebahagiaan kita sebenarnya adalah ilmu. Kita dapat satu hadits itu bahagia. Makanya diceritakan di salaf, kalau ada di hari mereka yang disebutkan hadits tapi dia satu hadits, tapi dia ternyata tidak tahu, mereka bersedih. Mereka bersedih. Kalau ada satu hadits dia tidak tahu, orang lain tahu. Karena kebahagiaan itu punya ilmu. Kebahagiaannya orang-orang hafal Quran, ketika dia hafal Quran. Ketika kita tidak hafal Quran, kita bersedih. Tapi kan itu semua pemberiannya Allah. Tidak bisa kita paksa. Tidak bisa kita paksa. Kalau tidak bisa hafal, ya harus kita paham. Iya, karena kadang hafal tidak datang. Tapi kalau kita paham, hadir sendiri. Yang kita pahami itu. Dipahami ini kan? Nah, ini sekali lagi pemberian Allah. Tapi tidak ada yang bisa mengingatnya. Illa kecuali ulul albab. Orang-orang yang memiliki hati. Yang memiliki hati. Di terjemahan diterjemahkan memiliki pikiran. Enggak, hati. Memiliki hati. Paham kan? Terus Masya Allah. لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينال بها المقامات السنية ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه wal hikmatu hiyal ulumun nafi'atu. Masya Allah. Ini tafsir karena supaya umum. Terus Masya Allah. Wal ma'arifu sa'ibatu wal uqul musaddadatu wal albabul lazinatu wa isabatu sawabi fil aqwalil wal af'al. Wa hadha afdalul ataya wa ajallul hibati walihat. Baik. Sampai situ. Lanjut Mursyid. Karena masih sedikit sekali tadi saudara. Lama rabita mafulun fi dzakara fil madi ahwala mafulun bih al munfiqina mudafun ilaih lil amwali jar majrur wa anna temannya inna Allah isim anna a'tahum fil madi bersama mafulun bihnya wa manna fil madi alaihim jar majrur bil amwali jar majrur allati na'at yadrikuna fil mudari marfu biha jar majrur an nafaqati mafulun bih fit turuqi jar majrur al khairiyati na'at wa yanaluna fil mudari biha jar majrur al maqamati maf'ulun bih as-saniyata na'at zakara fil madi ma maf'ulun bih huwa mubtada afdalu khabar min zalika jar majrur wa huwa mubtada annahu anna bersama isimnya yu'ti fil mudari al hikmata maf'ulun bih man maf'ulun bih kedua yasha'u fil mudhari min ibadihi jar majrur hi mudhafun ilaih
Waman atau ke man yang pertama. Aroda fil madi bihim jar majrur khairan maf'ulun bih min khalqihi jar majrur hi mudhafun ilaih. Wal hikmatu mubtada hiya domir fasl. Ahsan. Al-ulumu khobar. An-nafi'atu na'at. Wal ma'arifu na'at. Atof. As-saibatu na'at. Wal uqulu na'at. Atof. Wal uqulu na'at. Al-musad. Ah. Al-uqulu atof. Lanjut. Al-musaddadatu na'at. Wal albabu atof. Ar-rozinatu na'at. Wal isobatu atof. Enggak ada alnya. Wa isobatu atof. As-sawabi mudhafun ilaih. Fil aqwali jar majrur. Wal af'ali atof. Wa hadza mubtada afdalu khobar. Al-a'toya Al. al-a'toya mudhafun ilaih. Wa ajallu mubtada al-hibati Ajallu. wa ajallu atof. Al-hibati mudhafun ilaih. Waliha Ahsanta. Masya Allah. Mantap. Mantap. Lanjut. Terjemah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang berinfak terhadap harta-harta mereka, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka dan menganugerahkan atas mereka terhadap harta-harta yang mereka mengeluarkan nafkah-nafkah dengannya pada jalan-jalan kebaikan, dan mereka mendapatkan kedudukan yang mulia dengan nafkah-nafkah tersebut. Baik. Nah, jadi di ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan orang-orang yang diberi Allah rezeki berupa madiyah, harta, benda. Dan mereka dapat kemuliaan dengan hartanya itu. Dengan hartanya itu karena mereka berinfak. Karena mereka berinfak. Sekarang Allah sebutkan golongan berikutnya lagi. Terus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang lebih utama dari hal tersebut. Ini harus antum pahami. Jadi setelah harta, itu kan antum sudah tahu kan bagaimana keutamaannya. Masya Allah, kita berhayal punya harta mau berinfak. Setelah kita baca ayat sebelumnya. Iya kan? Kita berhayal mau juga berinfak. Karena bayangkan keutamaannya. Keutamaannya. Tapi setelah itu, kalau kita tidak mampu itu, kita bisa yang ini. Kita orang-orang miskin yang tidak punya harta, bisa yang ini. Iya, bisa yang kedua ini. Yang ternyata yang kedua ini, ma huwa afdol min dalik. Apa yang lebih utama daripada itu harta. Nah, ini nanti harus antum pahami. Jangan sampai antum meninggalkan yang lebih utama karena yang utama. Kan ada utama. Kalau kamu punya harta, antum berinfak, utama. Tapi ada yang lebih utama. Seorang yang berakal akan pilih yang lebih utama dan meninggalkan yang utama. Karena Nabi juga begitu. Kadang belum bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau belum melihat yang lebih baik, belum bayar sumpahnya dan lakukan lebih baik. Anu paham Nabi? Dipahami ini kan? Bahkan belum batalkan sumpahnya, belum bayar sumpahnya, kafaroh sumpah, dan melakukan yang lebih baik. Itu harus antum pahami, itu pengajarannya Nabi. Apa itu yang lebih baik dari itu? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah terhadap siapa yang Dia kehendaki dan antara hamba-hambanya, dan siapa yang Allah inginkan terhadap mereka kebaikan dari makhluknya. Dan hikmah adalah ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan. Hikmah di ayat apa? Ilmu yang bermanfaat. Iya, cuman saya tertarik dengan ucapan beliau tadi itu. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba. Itu yang pertama, kita sudah jelaskan tadi. Yang kedua, waman aroda bihim khairon min khalqihi. Dan Allah memberikan hikmah ini kepada siapa saja yang Allah inginkan kebaikan dari makhluknya itu. Artinya nanti kalau antum diberikan ini, berarti antum diinginkan kebaikan. Ketahuilah itu. Ini ada haditsnya ini. Ada haditsnya ini.
Siapa yang bisa sebutkan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Inilah. Ini penghubungnya. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Harta berserikat untuk orang yang Allah inginkan kebaikan dan orang yang tidak diinginkan kebaikan. Harta, tapi ilmu ini hanya yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Dipahami ini? Jelas ini? Terus. Dan pengetahuan-pengetahuan yang benar dan akal-akal yang terarah dan pemikiran-pemikiran yang teguh dan Hati. hati-hati yang teguh dan terperolehnya kebenaran pada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Inilah hikmah. Dia benar dalam ucapan dan dalam perbuatannya. Keras saat keras, itu dibilang hikmah. Dia lembut di saat lembut. Tidak lembut terus. Karena kalau lembut terus, tidak keras saat keras, orang akan melanggar. Tapi kalau keras terus, juga salah. Orang akan lari dari kita. Tapi kita keras saatnya, keras, dan kita lembut saatnya, lembut. Dalam ucapan dan perbuatan. Terus. Dan ini adalah pemberian yang paling utama dan anugerah yang paling agung. Paham tak? Itu antum garis bawahi. Seorang penuntut ilmu, ini yang paling penting. Ternyata afdolul atoya, pemberian paling utama. Wa ajallul hibat, dan pemberian hibah. Itu ilmu, pemberian percuma, maka dibilang hibah. Tahu hibah tak? Kita paham hibah? Pemberian tanpa iwat. Pemberian tanpa nilai tukar. Itu dibilang hibah. Kalau saya bilang, saya hibahkan kepada kamu ini. Maka saya beri itu tanpa balasan. Tanpa mau mengharap balasan. Jadi ini ilmu ajallul hibah. Pemberian Allah yang paling mulia kepada kita. Dari sinilah yang saya bilang tadi. Jangan sampai kita yang diberikan pemberian yang paling mulia ini, kita malah sibuk dengan yang lain. Misalnya saya sebagai ustadz, diberi ilmu. Saya tidak pakai mengajar. Saya malah pakai untuk jualan, sibuk. Sibuk bagaimana toko, bagaimana ini. Selesai masalah. Berarti saya berpaling dari yang paling utama ke yang lain. Kalau kita diberi ini, kita sibuk di situ saja. Sibuk saja terkait dengan ilmu dan apa saja yang terkait dengan ilmu. Ilmu dan apa saja yang terkait dengan. Seperti yang disebut oleh Nabi. Zikrullahi wa mawalah. Iya, ketika Nabi melaknat dunia ya. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat dan terlaknat siapa saja di dalamnya. Termasuk saya, antum. Terlaknat. Kecuali 4 yang disebutkan. Illa dzikrullah, 1. Kecuali yang selalu mengingat Allah. Wa mawala, dan apa yang terkait dengan dzikrullah. Dia siapkan masjid, dia bangun masjid, dia siapkan tempat dzikrullah. Yang terkait dengannya. Au alim. Yang ketiga, atau yang berilmu. Au muta'allim, yang keempat. Atau yang belajar ilmu. Kalau kita masuk sini, kita keluar dari laknat. Tapi kalau kita keluar dari sini, masuk laknat. Maka jangan heran, orang yang keluar dari 4 ini, tidak pernah bahagia hidupnya. Walaupun antum lihat banyak uangnya, banyak mobilnya. Tidak ada ketenangannya. Kita di sini tidak ada uang, alhamdulillah tenang-tenang saja. Banjir di luar, tetap bahagia di bawah tangkap ikan lele. Padahal hanya 1 ekor, pergi cari lagi yang lain. Tapi begitulah kebahagiaan. Anda paham ini? Jelas ini? Tidak ada uang tak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kita punya ini yang paling utama. Ilmu. Masya Allah. Lanjut.
Masya Allah, mantap ayat ini. ولهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام ولكن Sampai situ dulu, Masya Allah, mantap itu. Itu pengertian hikmah ya. Penjelasan tentang hikmah itu sendiri. Baik. Mursyid, siapa yang antum mau coba i'rabnya? Bang Mubar. Bang Mubar. Alhamdulillah. Man dia, silakan Bang Mubar. Hayakallah. Bismillah. Walihada jar majrur qala fil madi. ومن واو استنافية Ya mau istinafiyah man مبتدأ sebagai apa dia? Isim apa dia? sebagai isim syart. Lah. Oh baik, betul. Betul tahu. يؤتى فعل المضارع الحكمة مفعول به kedua. Faqad tanda fi'il. Faknya jawaban ya. Jawaban wa jaza. Kan sudah lewat di mutamimah kan. Kalau tidak bisa menjadi jawaban maka gandengan dengan fa. Utiya fi'lul madi khairan sama yang hikmata yang maf'ul bi kedua. Katsiran nat. Hasan, sudah tidak lancar ya. Pengaruh dunia. Li'annahu anna Temanya ka? anna temannya lakinna. Baik, bukan temannya kana ya? Ya, bukan. Hu adalah isimnya. Kharaja fi'il mudhari fi'il madi. Man min dhulumati jar majrur. Min dhulmati jar majrur. Al jahalati mudhafun ilaih. إلى النور جر مجرور الهدى مضاف إليه ومن Siapa min? من حرف جر حمقي مجرور بمن الانحرافي مضاف إليه في الأقوال جر مجرور والأفعال عطف إلى إصابة جر مجرور والصواب مضاف إليه فيها جر مجرور وحصول Baik. عطف السداد مضاف إليه لأنه أن bersama isimnya كمل في الماضي نفسه مفعول به هو مضاف إليه بهذا
jar majrur al-khairi badal atau naat. Al-azimi naat. Wa was 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 wasta'adda fi'il madi li naf'i jar majrur al-khalqi mudhafun ilaih a'zamu fa'il dari ista'adda. Enggak. Enggak dibaca adzomu juga. A'dzoma. A'zama belum bih. Itu kalau menjadi maf'ul bih. Ya. Dan bisa antum Fi'il madi. enggak. Dia isim. Bisa a'dhamu tapi jangan bilang fa'il. Tapi bilang mubtada muakhar dari linaf il khalqi. Paham kan? Jar majrur. Jar majrur. Sehingga antum bisa i'rab dia sebagai apa? Tidak makhor. Mubtada muakhar. Naf'in mudhafun ilaih. Fi dini jar majrur him mudhafun ilaih wa dunya ma'tuf hum mudhafun ilaih. Wa jami'u ataf atau jumlah baru. Betul. Jadi mubtada al-umuri mudhafun ilaih. La nafi yasluhu tasluhu fi'il mudhari marfu' kosong dari penasr menjadi jazm. Illa harfu istisna bil hikmati jar majrur allati na'at hiya dhamir fasl. Dhamir fasl. Enggak. Khabar. Karena dhamir fasl itu kan harus ada mubtada sebelumnya. Iya kan? Dhamir fasl itu harus ada mubtada sebelumnya, setelahnya ada khabar. Hiya. Ya Rob? Khabar. Enggak. Setelah Mubtada. mausul tidak ada khabar. Mubtada. Mubtada. Wada'a. Wad'u khabar. Al-asya'i mudhafun ilaih. Wa mawadi'u. Tidak ada fi. Tidak ada fi-nya. Mawadi'i. Ada fi-nya atau tidak? La. Tidak ada di antum. Dicetakan teman-teman ada. Fi mawadi'i. Berarti jar majrur. Haknya mudhafun ilaih. Dicetakan mubad, dicetakan saya juga tidak ada. Wad'ul asya'i mawadi'a. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalau tidak ada huruf jarnya, maf'ulun bih atau iskotil khafid. Maf'ulun bih atau iskoti al-khafid. Jadi kalau hilang huruf jarnya, tidak ada masalah. Tapi dibaca nasab. Mansub sebagai apa? Iskotil khafid. Itu maksudnya. Di sebagian cetakan tidak ada. Terus. Watanzilu. Ataf. Al-umuri. Mudhafun ilaih. Manaziliha. Ini tidak ada huruf dia. Manazilah. Manazilaha. Maf'ulun bih atau iskotil khafid. Maf'ulun bih dari tanzil boleh atau iskotil khafid. Ha mudhafun ilaih. Al-iqdami wal-iqdami ma'tuf fi mahalli jar majrur al-iqdami mudhafun ilaih.
الإحجام Wow. والإحجام معطوف في موضع جر مجرور الإحجام مضاف إليه. Baik, ini i'rab. Iya, seperti orang baru belajar ya. Alhamdulillah, wajar lah. Iya, karena baru resmi kembali ke RBA. Wajar dah? Antum maafkan? Maafkan, Alhamdulillah. Kalau tidak dimaafkan ini. Terjemahkan. Perbaiki diri tak saudara? Tah? Paham? Perbaiki diri tak? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Karena dia telah keluar dari gelapnya kebodohan-kebodohan kepada cahaya petunjuk. Paham dah? Ini kebaikan apa yang lebih banyak dan lebih baik daripada itu? Keluar dari kebodohan, gelapnya kebodohan. Bodoh itu gelap. Makanya kita tidak tahu mana halal, mana haram saat kita bodoh. Saat kita bodoh, kita tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Saat kita bodoh, karena gelap. Ya, kepada terangnya cahaya petunjuk. Terus, Masya Allah. Dan dari kepandiran penyimpangan pada ucapan-ucapan dan perbuatan kepada tepatnya kebenaran kepadanya. Paham dah? Dari humqa, kegelapan juga ini humqa. Ya, keberpalingan dari ucapan dan perbuatan kepada kebenaran. Masya Allah. Terus. Dan terhasilkannya kebertepatan. Terhasilkannya as-sadad. As-sadad juga qaul sadid, ucapan yang benar. Ya, ucapan yang benar sesuai dengan kebenaran. Dan karena dia telah menyempurnakan dirinya dengan kebaikan yang agung ini, telah bersiap untuk memberikan kebermanfaatan pada makhluk dengan manfaat yang paling terbesar. Paham toh? Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka tentunya kita bersiap untuk memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu mengajar. Dan ini lebih besar daripada yang kita dapat tadi. Kita dapat ilmu itu bagus. Itu kebaikan. Tapi kalau kita bisa mengajarkan kepada orang lain, itu lebih besar kebaikannya. Antum misalnya tidak harus tunggu keluar di luar. Di sini, di RBA. Antum dapat ilmu. Setelah itu antum ajarkan temannya antum, murojaah, kasih paham, saling mengulang. Itu sudah kebaikan lebih besar daripada yang tadi kita dapat saat di majelis. Tanda antum bisa sampaikan ke teman. Ini begini maksudnya. Itu lebih besar daripada antum paham yang saya ngomong sekarang. Kalau saya jelaskan, antum paham, bagus. Itu sudah kebaikan. Tapi kalau antum bisa lagi kasih manfaat orang lain, lebih besar lagi. Antum paham ucapan penulis? Masya Allah, itu nikmat terbesar. Terus. Itu pada agama dan dunia mereka. Bermanfaat pada agama mereka dan bermanfaat pada dunia mereka. Gara-gara kita sampaikan kepadanya ilmu, maka dia bisa gunakan dunianya dalam ketaatan kepada Allah. Tadi dia sembarang dia belanjakan hartanya. Setelah kita sampaikan ilmunya, misal harta itu akan diminta pertanggungjawaban. Akhirnya dia mulai perbaiki, mendapatkan hartanya dan belanjakan hartanya. Bermanfaat untuk dunia. Iya, terus. Dan seluruh perkara-perkara tidaklah berjalan baik kecuali dengan hikmah yang dia adalah meletakkan. Paham tak? Semua perkara tidak akan mungkin berjalan dengan baik kecuali dengan hikmah. Sekarang apa itu hikmah? Beliau kasih kita definisi hikmah. Jadi setelah itu definisi hikmah itu. Dia adalah meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Paham definisi hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dibilang hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu dibilang hikmah. Makanya misalnya gini, di kita ini Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha Hikmah. Paham kan? Makanya Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Lihat diri kita. Mata tadi mana? Depan sini tuh, hidung di sini menghadap ke bawah lubangnya, telinga tadi samping. Coba hidung tak menghadap ke atas. Nah, pergi mandi air hujan di bawah.
Paham maksudnya? Itu namanya hikmah. Allah maha hikmah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Coba ini kaki ya sama tangan. Jadi ini kaki, dia ganti di tangan. Tangan di kaki. Gimana itu? Jadi antum suap pakai kaki yang besar itu. Paham tak? Itu hikmah namanya. Jadi Allah maha hikmah. Sekarang apa itu hikmah? Kita juga dituntut untuk hikmah. Apa itu hikmah? Perhatikan baik-baik. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkait dengan nanti suatu saat antum mengajar. Harus hikmah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemula, kasih buku pemula. Jangan meluas. Hikmah. Iya, ngajar matan jurumiyah yang ditaruh semua alfiyah, kotur nada. Kenapa kamu kasih itu? Saya sudah belajar itu. Jangan, hikmah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus. Dan menurunkan perkara-perkara pada tempatnya. Sama juga. Turunkan semua perkara itu pada tempatnya. Terus. Dan mendahulukannya pada tempat pendahuluannya. Salah. Al-Iqdam maju. Dan memajukannya pada tempat. Enggak, maju. Jangan memajukan. Dan maju pada tempat pendahuluannya. Enggak, tempat maju. Dan maju pada tempat majunya. Dan maju saatnya maju. Jadi kalau memang saatnya kita maju, maju kok. Gas. Paham maksudnya? Kalau memang saatnya maju, kita maju. Terus lawannya? Dan menahan daripada mundur. Dan mundur pada dan menahan diri pada tempat penahanannya. Dan mundur pada saatnya mundur. Itu namanya ihjam fi maudhi'il ihjam. Mundur pada tempat mundur, pada waktu mundur. Kan ini isim zaman. Fi maudhi' isim zaman itu. Dan mundur pada waktunya mundur. Jadi saat memang kita harus maju, maju. Tapi saatnya mundur, jangan maju. Mati konyol kita. Mundur pada saat mundur. Kita melihat, ini kita tidak mampu ini. Mundur. Mundur, jangan paksa. Itu di perang, di belajar kita kan sebagai pelajar. Begitu. Kita ikut pelajaran ini atau tidak? Maju atau tidak? Kalau memang waktunya, maju. Kalau belum waktunya, jangan. Kita tidak bisa paham itu. Kita tidak bisa paham. Jelas maksud saya ini? Ini di tempat belajar. Demikian pula saat kita mengajar. Begitu nanti. Iya, kapan kita menyampaikan sesuatu? Kapan kita tahan dulu? Kan tidak semua yang kita tahu itu kita kasih tahu orang. Iya, tidak semuanya. Bahkan dalam memilih bahasa. Kita tidak bisa, kita ceramah di luar. Ini Pak, sebagai fa'il, pelaku dari pekerjaan ini. Pak Ustaz, ini orang petani. Kita pergi berbicara fa'il. Ada paham ini? Enggak usah, cari yang lain saja. Ada paham ini kan? Orang hanya tahu cangkul, mencangkul, kita pergi kasih tahu fa'il. Pusing dia. Jadi itu nanti, jadi maju, mundur, sesuai hikmah. Masya Allah. Terus sampai situ. Sampai situ alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi besok setelahnya. Masya Allah. Banyak faedah ayat ini ya. Banyak sekali faedahnya ini ayat. Karena ini tentang ilmu. Karena kebetulan kita berada di dalam. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.